Selamat pagi jemaat Tuhan, ketaatan yang berujung pada kesalahan. Kisah ini diangkat dari kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat 1 sampai yang ke-46. Ribka seringkali dipandang sebagai sosok wanita yang imannya sangat kuat. Ia berani meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya untuk menikah dengan Ishak. Dan dia juga percaya pada janji Allah. Namun dalam sejarah Alkitab, Ribka juga dikenal karena tindakannya yang manipulatif. Dapat dikatakan ini sebuah ketaatan yang benar di awal, pilihan yang salah di akhir. Ribka tahu dari nubuat Allah, dia tahu Yakub adalah anak perjanjian. Mungkin ini adalah bentuk ketaatan awalnya. Dia memegang janji Tuhan, namun kesalahan Ribka adalah ketika ia melihat Ishak hendak memberkati Esau, si anak sulung yang secara manusiawi lebih disukai oleh Ishak. Dia merasa perlu turun tangan dengan kekuatannya. Jemaat Tuhan, seringkali kita merasa perlu membantu Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan baik untuk kita, tapi kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Akibat ketaatan yang keliru tadi ada konsekuensi. Oh ya, penipuan itu berhasil. Yakub mendapatkan berkat, tetapi apakah Ribka bahagia? Jawabannya tidak. Di dalam keluarga itu terjadi perpecahan, yang akhirnya Esau berniat membunuh Yakub. Terjadi perpisahan. Ribka harus merelakan anak kesayangannya Yakub lari ke Haran karena takut akan dibunuh Esau. Kemudian kutuk yang menjadi nyata. Ribka tidak pernah melihat Yakub lagi sampai akhir hayatnya. Dia kehilangan Yakub karena tindakannya sendiri. Kemudian karakter yang rusak. Yakub tumbuh menjadi penipu yang ulung, yang kelak akan ditipu juga oleh pamannya Laban. Dosa atau penipuan tidak pernah tidak berkonsekuensi. Kita mungkin berhasil mendapatkan berkat dengan cara yang salah, tapi kita kehilangan damai, kehilangan keharmonisan dalam keluarga, bahkan waktu. Tindakan Ribka yang taat menggenapi janji Tuhan justru berujung pada kerusakan hubungan. Namun dalam semuanya itu kita belajar bahwa Tuhan tetap berdaulat meski dalam kesalahan kita. Meskipun Ribka melakukan kesalahan yang begitu fatal, Alkitab menunjukkan bahwa rencana Tuhan tetap digenapi. Berkat tetap jatuh pada Yakub. Ini bukan pembenaran atas dosa Ribka, melainkan menunjukkan kedaulatan Tuhan. Allah bisa memakai manusia yang salah, tetapi manusia harus menanggung akibat dari cara yang salah, membantu Tuhan. Jemaat Tuhan, ada beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil dari kisah ini. Yang pertama, Ribka adalah teguran bagi kita untuk percaya penuh pada waktu Tuhan. Ribka mencoba menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Yang kedua, percayakan pada waktunya Tuhan. Jika Tuhan berjanji, Ia akan menggenapinya. Jangan memakai cara yang curang. Yang ketiga, mari kita belajar jujur dalam segala hal. Tujuan mulia harus dicapai dengan cara yang mulia. Yang keempat, kita belajar dari Ribka, ketaatan sejati bukan hanya tentang melakukan kehendaknya, tetapi melakukannya dengan cara dan waktu Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kami mau belajar taat kepada firman-Mu, tapi tetap dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Kami mencapai kemuliaan kami dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.